Mindset benar pengobatan alternatif. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang sedikit kesalahpahaman kalau saya bilang ya. Bahwa setiap kita sakit, terus kita udah berobat ke banyak dokter, minum banyak obat kimia, lalu kita nggak sembuh, kita bilang cari deh pengobatan alternatif. Nah, kayak gitu ya. Kalau menurut saya pernyataan ini agak kebalik ya. Kebalik kenapa? Karena sebenarnya Indonesia ini dari dulu kalau sakit ya kerokan dulu gitu. Kalau sakit ya pijit dulu gitu. Kalau sembuh ya udah nggak usah minum obat. Kalau itu sakit ringan ya. Kalau sakit yang menahun, sakit yang nggak gampang, nggak remeh gitu ya, ya insya Allah ada tabib, ada herbal yang kita bisa cari ilmunya. Bahkan sekarang udah ada S2 herbal ya, S2 farmasi herbal, terus S2 Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi juga udah ada. Yang mana dulu saya sering dengar itu yang disebut alternatif tuh itu. Padahal alternatif sama utama itu mindset aja. Yang mana yang Anda utamakan, maka yang tidak diutamakan adalah yang alternatif. Kalau bagi saya, kalau sakit, obatnya atau penyembuhannya, karena sembuh itu nggak harus dari obat ya, nggak harus diobati, dalam arti nggak harus minum obat, tetapi bisa disembuhkan dengan cara-cara yang lain. Nah, bagi saya kalau sakit, maka saya cari yang alami dulu, baru kimiawi. Maka obat-obatan kimiawi bagi saya adalah pengobatan alternatif. Saat saya tidak menemukan hal-hal herbal, hal-hal yang alami itu bisa menyembuhkan saya, atau dalam tanda kutip memberikan efek yang saya inginkan sesegera mungkin. Contoh, saat saya sakit gigi, saya tidak menemukan obat herbal yang alami meredakan sakit gigi seketika, karena sakitnya luar biasa parah. Itu pun nunggu sakit. Kalau masih ketahan udah slow aja gitu ya. Karena saya butuhnya sembuh, karena painkiller atau pain reliever atau apa istilahnya, pereda rasa nyeri atau analgesik yang terkandung di dalam obat kimia itu, analgesik itu pereda rasa nyeri itu kan cara kerjanya bukan menyembuhkan sakit yang kita alami, tetapi membuat rasa sakitnya tidak tertransfer ke otak kita sehingga kita tidak merasakan sakit. Berarti sebenarnya kita masih sakit loh. Dan cukup berbahaya kalau kita sering minum analgesik. Pertama ya mematikan saraf. Berapa juta saraf yang mati saat kita minum analgesik? Aku nggak lupa ya. Kalau ternyata nggak sampai jutaan ya bisa tetap disebut juta ya. Misal 500.000 kan 0,5 juta. Ya maksudnya banyak sekali saraf yang mati saat kita minum penghilang rasa nyeri. Dan kita sering terkecoh bahwa kita ngerasa sudah sembuh padahal belum. Nah, kalau di herbal kita lebih sering mencari sebab utamanya sakit itu apa, lalu kita perbaiki organnya, perbaiki sistem kesehatannya di dalam tubuh kita itu sampai benar-benar membaik, sehingga di kemudian hari benar-benar sehat sepenuhnya, bukan hilang doang rasa sakitnya padahal masih sakit, masih punya penyakit gitu ya. Nah, kalau di herbal saya sukanya sampai ke akarnya kayak gitu ya, dan alami. Tidak banyak efek sampingnya, meskipun di herbal pun setahu saya ada kategori obat, ada kategori suplemen, persis seperti obat-obatan kimia juga ya, yang mana sebenarnya nggak ada yang nggak kimia ya, semuanya kimiawi, karena kita
kayu itu karbon itu kimiawi. Dan semua hal di muka bumi ini kimia gitu. Maksudnya ada unsur kimianya. Kita ada karbonnya, kita ada tulang itu ada kapurnya, kalsium ya Ca bukan Ca itu kalsium. Terus ada karbonnya C. Terus kita menghirup oksigen itu O2, itu kimia. Maksudnya bukan kimia buatan gitu ya, bukan kimia artifisial, bukan kimia buatan manusia, tetapi kimia langsung dari alam, ciptaan Allah langsung tanpa perantaran manusia. Yang misal contoh kantas gitu ya, saya sakit ya, ini kantas itu kategori suplementasi, kategori penambah nutrisi, bukan kategori obat. Yang mana kalau herbal dengan kategori obat pun tetap harus ada takarannya yang ditakar khusus oleh ahlinya gitu. Nggak bisa diminum setiap hari tanpa takaran tertentu. Ya, kalau saya lebih suka yang herbal-herbal seperti itu. Pertama, kalau yang obat pun efek sampingnya kecil. Khususnya yang suplementasi pun terkadang sudah cukup untuk menyehatkan dan menyembuhkan kita dari satu penyakit tertentu. Dan yang kategori suplemen ini nggak ada efek sampingnya. Ya kayak makanan aja. Nggak ngefek samping, tapi efek positif aja. Dimakan setiap hari, sering-sering juga nggak kenapa-kenapa. Nah itu mindset saya. Saya kalau sakit, cari yang alami dulu. Kalau nggak nemu juga dan saya butuh cepet, saya baru lari ke obat-obatan kimiawi. Ke dokter pun biasanya untuk diagnosa. Karena dokter bagaimanapun juga, jadi ini ngomongin pengobatannya ya, jadi obatnya yang saya bahas, bukan dokternya. Karena dokter ini bisa jadi dokter juga ada yang orientasinya herbal. Karena ada S2 kedokteran untuk tibu nabawi juga kan. Setahu saya itu. Nah, kalau salah mau diralat. Nah, dokter minta diagnosanya, bukan analisa ya, diagnosanya. Terus setelah ketemu penyakitnya utama apa, datang ke herbalis, datang ke tempat tibu nabawi, tanya, kata dokter sakit saya ini, biasanya penyebabnya apa dan apa obatnya, apa yang bisa saya ikhtiarkan untuk sehat dan sembuh lagi. Nanti mereka akan memberikan racikan herbal gitu. Kalau nggak sembuh, nggak ada efek sampingnya. Kalau sembuh, ya alhamdulillah, tanpa efek samping juga gitu ya. Gitu kalau saya. Bahkan saya juga punya kenalan yang anaknya waktu bayi itu terlambat bisa jalan. Akhirnya diobat kesana kemari bingung nggak nemu. Akhirnya nemu satu profesor yang ahli saraf kalau nggak salah ya. Terus anaknya cuma didiagnosa dengan alat ditempel-tempel ke badannya, terus anaknya rada-rada kejang gimana gitu karena ada setrumannya sedikit kecil, setruman kecil yang akhirnya di grafik tuh ketemu. Di komputer ketemu masalahnya ada di mana. Masalahnya kalau nggak salah di pinggang atau di pinggul kan. Terus dokternya cuma bilang, cari tukang urut yang ngerti tentang saraf, yang ngerti soal anak-anak, bawa ke mereka, minta diurut khususnya di bagian ini, ya gitu ya. Alhamdulillah sehat loh. Jadi dokternya dibayar mahal untuk diagnosa aja. Setelah itu minta ke tukang urut dan alhamdulillah sehat. Sekarang udah bisa jalan. Nah, kayak gitu. Kalau saya pengobatan tuh yang alternatif tuh kayak gitu. Jadi kita utamakan yang mana, maka yang tidak kita utamakan menjadi yang alternatifnya. Menjadi sampingannya. Setelah yang utama tidak menyelesaikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan kimia lagi dulu. Baru setelah mentok cari alternatif, siapa tahu yang herbal, yang tibu nabawi bisa menyembuhkan. Aduh, balik ke sunnah dulu. Tibu nabawi dulu, dibekam dan sebagainya macamnya. Baru kalau enggak minta bantuan dokter dengan pengobatan yang ada, pakai kimiawi itu kalau terpaksa.
Bahkan saya kemarin training sama Potong Desem Waringin, temennya Coach Ernest Wong itu punya sakit bengkak di tangan atau di kaki gitu, saya lupa. Berobat ke sana kemari, nggak sembuh juga. Terus ngomong ke Pak Tung ada rekomendasi dokter bagus nggak gitu. Pak Tung cuma ngomong, kamu percaya nggak dengan saran saya? Saya ada saran yang sepertinya jauh lebih baik daripada saya menyarankan dokter mana yang baik. Apa itu? Pak Tung cuma bilang, stop minum obat. Stop minum obat katanya. Dan dalam waktu lama, tidak lama berikutnya, Ko Ernest Wong ini ngomong ke Pak Tung terima kasih, saran Anda manjur. Saya berhenti minum obat dan sakitnya sembuh. Kebayang nggak? Persis seperti sakit saya dulu saya nggak ngerti ini. Saya punya teman perawat di satu pesantren, saya kan di pesantren mahasiswa waktu di Jogja, ada mahasiswa keperawatan. Dulu saya alergi dingin sama alergi debu, kulitnya gatel-gatel, sering banget gatel-gatel. Akhirnya saya suka minum pereda gatal itu gitu ya. Jadi dikit-dikit minum obat itu, gatel dikit, aduh ribet dan garuk-garuk seluruh badan, dan badan merah-merah gitu kalau digaruk. Aku minum obat itu. Teman saya bilang ngerti, terus dia bilang, bro, lama-lama ginjal ente jebol, gatelnya sih hilang tapi kan cuma sementara, mending tahan aja. Tapi gatel bro, enggak akan lama tubuh ente akan beradaptasi dengan alergennya. Alergen itu penyebab alerginya. Kalau penyebabnya dari makanan biasanya ada histamin tuh. Nah, kita akan keluar imunnya untuk melawan alergen tersebut. Ya, mekanisme tepatnya saya nggak ngerti jelasinnya kayak gimana, tapi teman perawat saya ini lebih ngerti. Waktu itu narasinya di redaksinya kayak gimana saya lupa, tapi setahu saya gitulah ya. Jadi dia ngomong gitu dan bener saya tahan-tahan, gatal bos. Nggak apa-apa, nanti tubuh ente adaptasi sendiri. Tapi setelah itu ente sembuh selamanya. Jadi izinkan diri ente ngelakuin yang namanya self healing, menyembuhkan diri sendiri. Tubuh kita ini canggih, bisa ngeluarin pasukan yang bisa menyembuhkan diri sendiri dari serangan-serangan virus, jamur, bakteri, sama alergen itu tadi. Alergen itu bisa macam-macam tadi ya, bisa virus, bakteri, bisa kalau kita dingin keluar hormon apa yang membuat kita gatal dan sebagainya. Itu kita bisa beradaptasi dan akhirnya kita sehat dan kuat dengan penyebab-penyebab alergi tadi, penyebab-penyebab gatal yang tadi gitu. Itu cerita saya, semoga teman-teman bisa terinspirasi sehingga yuk kita sehat. Dan kalau kita fokus sama yang herbal, kita tuh sehatnya sampai tua loh. Bukan cuma sehat sebentar, habis itu efek sampingnya jangka panjang. Setelah tua kita sakit-sakitan gara-gara efek samping dari obat-obatan, bukan obat-obatan terlarang sih, tapi obat-obatan kimia buatan yang kita nggak pernah tahu efek sampingnya di jangka panjang itu apa. Kita tahu kan bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu setiap hari suplemennya jamu gendong dan sampai tua sehat-sehat. Jadi yuk balik lagi ke mbah-mbah kita dulu, minum jamu gendong, beras kencur, temulawak dan sebagainya, brotowali, macam-macam dengan berbagai macam khasiatnya, silahkan diminum. Saya suka banget beras kencur. Dari kecil sampai sekarang kalau ada jamu gendong, masih ada beras kencur nggak bu? Kalau ada aku minum. Kalau brotowali enggak. Atau kunerasem, wah enak, seger menyehatkan pula. Nah kayak gitu. Nah kalau sekarang ada Kantas. Kalau sekarang nggak nemu jamu gendong, saya minum Kantas gitu ya. Gitu aja, semoga
memberikan pencerahan buat teman-teman yang lagi sakit-sakit apa, mungkin bisa kita ngobrol, curhat, silahkan ke grup reseller ya. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan manfaat. Boleh di-share untuk yang ini ya, karena ini kayaknya temanya boleh untuk umum.